Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat serta tetap selalu semangat. Sama seperti video-video saya sebelumnya, di video kali ini saya akan mengulas kembali update terbaru terkait koin Bitget atau Bitrate, yang mana banyak sekali good news yang saya rasa perlu sahabat ketahui, serta sekaligus juga untuk menjawab beberapa pertanyaan dari para sahabat yang telah menyatakan kepada kami terkait benarkah koin Bitget ini memiliki potensi yang cukup tinggi untuk menuju skema Ponzi, scam, rug pull, dan lain sebagainya. Namun sebelum sahabat saya ajak untuk mengulas lebih detail terkait topik inti pembahasan video kali ini, sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang telah mendukung dan mensupport channel ini dari awal hingga saat ini. Dan teruntuk sahabat yang baru mampir atau baru menemukan channel ini, saya mohon dukungan dari sahabat semua untuk menekan tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah video agar sahabat tak ketinggalan berita kripto terupdate dari channel ini. Dan sekarang, pasang earphone-mu, nyamankan posisimu, dan simak videonya sampai habis. Oke, kabar baik yang pertama datang dari pihak CoinMarketCap, dimana seperti yang kita ketahui, setelah beberapa kali tim Bitget mengetweet pihak CoinMarketCap untuk meminta pihak CoinMarketCap melakukan verifikasi terkait peringkat maupun jumlah supply yang dimiliki Bitget di dalam CoinMarketCap, kini pihak CoinMarketCap pun akhirnya telah mengabulkan untuk melakukan verifikasi terkait data-data Bitget di dalam CoinMarketCap tersebut. Yang awalnya sebelum dilakukan verifikasi oleh pihak CoinMarketCap, Bitget masih menduduki peringkat 2750. Kini peringkat Bitget telah berubah menduduki peringkat ke-217 di CoinMarketCap. Sedangkan untuk status jumlah pasokan Bitget yang beredar di dalam CoinMarketCap saat ini juga sudah tercentang biru, yang artinya status jumlah supply Bitget di dalam CoinMarketCap tersebut kini juga telah terverifikasi langsung oleh pihak CoinMarketCap. Namun dalam segi harga, per video ini dibuat harga Bitget sempat mengalami koreksi sebentar dari harga tertinggi 0,000013 turun kembali ke harga 0,000075, lalu kemudian mengalami kenaikan kembali ke area 0,000012. Lalu mungkinkah dengan hal tersebut menunjukkan bahwa spekulasi di luaran sana benar adanya terkait Bitget sangat berpotensi tinggi untuk menuju scam, rug pull, dan lain sebagainya? Memang jikalau kita cek di website dapbai.bnbchain.org, Bitget Bitrate terpantau sempat masuk dalam kategori high risk yang menandakan beresiko tinggi. Namun selang tak lama kemudian status Bitget di dalam website Red Alarm tersebut telah berubah menjadi low risk, yang artinya Bitget memiliki resiko yang sangat rendah atau jauh dari kata scam. Namun kalaupun semisal status Bitget di dalam website Red Alarm tersebut tetap berstatus high risk dan tak berubah menjadi low risk, menurut pandangan saya pribadi hal tersebut tak akan menjadi masalah selama koin Bitget tak masuk dalam kategori kolom warna merah atau masuk dalam kategori koin yang benar-benar wajib untuk kita hindari. Lagi pula, perlu sahabat ketahui, hal-hal semacam ini setahu saya sudah ada sejak lama. Maka dari itulah hal tersebut tak akan sedikit pun menggoyahkan saya untuk tetap memasukkan koin Bitget Bitrate ke dalam daftar koleksi koin favorit saya. Karena menurut pandangan saya pribadi, status low risk maupun high risk bukanlah salah satu tolak ukur untuk menentukan kualitas suatu koin kedepannya nanti. Karena yang terpenting, jika kita ingin mengetahui keamanan sebuah koin, kita dapat menilai dari keseriusan developer serta tim dalam mengerjakan semua roadmap-nya, serta bagaimana kinerja suatu koin dalam melakukan pembakaran sisa supply yang telah dimilikinya. Karena seperti yang kita ketahui, pembakaran suatu koin juga merupakan hal yang sangat penting, salah satu tolak ukur untuk menentukan masa depan suatu koin yang bersangkutan. Dan bisa kita lihat selama 1 tahun terakhir ini, baik dev maupun tim pengembang Bitget telah berusaha sekeras mungkin untuk mengembangkan utilitas yang dimiliki koin Bitget, seperti telah melakukan pelistingan di berbagai exchange,
telah berhasil membangun blockchain-nya sendiri dengan biaya gas hampir mendekati nol serta memiliki kecepatan 100.000 TPS. Bahkan digadang-gadang, jaringan Bitget juga telah diprediksi akan menjadi Solana killer. Bitget telah mengerjakan semua roadmap profitnya, serta Bitget juga telah meluncurkan banyak sekali proyek unggulan seperti contoh PyBreeze, Bitget OS, Explore BRC, Braze Faucet, dan yang akan segera dirilis Centralizer Exchange milik Bitget. Jadi dengan melihat pencapaian-pencapaian yang telah dicapai Bitget dalam 1 tahun terakhir ini, saya rasa Bitget masih jauh untuk menuju skema Ponzi, rug pull, dan lain sebagainya. Kalaupun harga Bitget kemarin sempat mengalami penurunan, saya rasa itu hal yang sangat wajar terjadi, karena di dalam dunia cryptocurrency, baik penurunan maupun kenaikan suatu harga, dua hal tersebut telah menjadi satu kesatuan dan tak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Di mana ada kenaikan suatu harga, maka suatu hari pasti juga akan ada sebuah koreksi, begitupun sebaliknya. Dan ditambah jika sahabat ingat mengenai pengumuman yang telah dilontarkan developer Bitget beberapa waktu yang lalu terkait akan ada kejutan besar di tanggal 1 September 2022 kemarin, banyak sekali para komunitas Bitget yang berspekulasi tinggi termasuk saya pribadi, bahwa sesuatu yang besar yang dimaksud developer Bitget tersebut adalah pelistingan Bitget ke dalam beberapa exchange tier pertama seperti Binance, Coinbase, FTX, Huobi, Kraken, dan juga OKX, atau bisa juga peluncuran PyBreeze atau Centralizer milik Bitget. Namun ternyata semua di luar dugaan. Ya, tepatnya setelah hari yang dinanti-nanti tersebut tiba, ternyata sesuatu yang besar yang dimaksud developer Bitget bukanlah peluncuran PyBreeze, Breeze Exchange, ataupun pelistingan Bitget ke dalam exchange tier pertama, melainkan sesuatu yang besar yang dimaksud adalah pengenalan proyek baru Bitrace yang bergerak di bidang manufaktur mobil, atau lebih tepatnya peluncuran mobil listrik Bitget model BX1022 dengan SUV elektronik tercepat disertai fitur yang canggih. Jadi sangat jelas sudah tentu hal tersebutlah yang telah memicu penurunan Bitget beberapa hari yang lalu. Pasalnya banyak yang menilai bahwa rencana peluncuran manufaktur mobil listrik milik Bitget tersebut di luar roadmap yang telah tertera di dalam website resmi milik Bitget, bitget.com. Dan di dalam kolom komentar tweetan Bitget tersebut, tak sedikit pula komunitas Bitget yang meminta untuk tim Bitget fokus ke pengembangan fundamental Bitget terlebih dahulu dan menghapus postingan mobil tersebut. Alhasil benar saja, tak lama kemudian semua postingan terkait mobil listrik milik Bitget tersebut kini telah dihapus oleh tim Bitget. Entah karena developer ingin mendengarkan saran atau permintaan dari komunitas, karena memang seperti yang kita ketahui, selama ini developer daripada Bitget tersebut sangat mengedepankan usul daripada komunitasnya. Atau justru alasan Kirsanem menghapus postingan mobil listrik Bitget tersebut bisa jadi dikarenakan oleh desain mobil yang telah diposting beberapa hari yang lalu belum final, dan ditambah banyak juga yang menilai bahwa mobil listrik yang akan dikerjakan oleh tim Bitget tersebut sangat mirip sekali dengan mobil brand Cina yang bernama Hongqi. Mungkin itulah alasan mengapa pihak tim daripada Bitget melakukan penghapusan tweet terkait mobil listrik Bitget tersebut. Karena selain tim Bitget juga berencana ingin mengadakan banyak perombakan sebelum SUV mobil listrik milik Bitget tersebut benar-benar diluncurkan, Kirsanem selaku developer daripada Bitget juga telah mengklarifikasi terkait postingan mobil listrik tersebut melalui akun Telegram official Bitget, bahwasanya tim Bitget tak akan membatalkan proyek SUV mobil listrik Bitget tersebut, karena tim Bitget akan bekerja sama dengan perusahaan mobil ternama di negara Eropa, dan mereka juga telah menemukan beberapa produsen yang dimana mereka dapat melakukan outsourcing proses manufaktur untuk menghindari pengeluaran yang tak diinginkan. Dan nantinya jika semua telah berjalan sesuai rencana, SUV mobil listrik yang akan menambah utilitas Bitget tersebut akan diselenggarakan di Dubai dengan mobil demo, serta akan bermitra dengan perusahaan kendaraan yang ada untuk meningkatkan bisnis. So, jadi bagaimana? Apa pandangan sahabat terkait proyek baru SUV mobil listrik milik Bitget di atas? Serta menurut penilaian sahabat, mungkinkah apa yang dikatakan fathers di luaran sana benar adanya, bahwasanya koin Bitget sangat berpotensi untuk menuju ke skema Ponzi, rug pull, scam, dan lain sebagainya? Coba tulis komentarmu di kolom komentar.